Kenapa dalam hidup saya sudah berpuasa, saya sudah pelayanan. 3 tahun loh Bu, saya berdoa tidak dijawab-jawab. Kenapa masalah saya muter begini terus, saya capek, saya lelah. Dan waktu saya nangis, tiba-tiba Tuhan bicara. Tuhan bicara. Nak, hati-hati dengan reaksi kamu. Satu kalimat. Hidup benar. Hati benar. Gadis pelayan istri Naaman. Coba buka Mazmur 5 ayat 13. Saya tertarik dengan gadis pelayan istri Naaman. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Semua pengen diberkati? Semua pengen dapat mujizat? Orang selalu ngomong begini, kenapa Burut hidupnya penuh mujizat? Burut sangat disayang Tuhan. Bukan, Tuhan sayang kita semua. Kalau tidak sayang, dia tidak mungkin mati untuk saudara dan saya. Dan waktu dia mati, dia tidak bilang begini, aku cuma mati buat Ruth. Enggak kan? Untuk semua manusia di muka bumi, berarti dia sayang sama saudara dan saya. Lalu kenapa Burut diberkati dan saya enggak? Ayat ini jelas menunjukkan, Anda mau dapat mujizat kan? Saya kasih kata kunci untuk mendasarin dan menutup semuanya ibadah hari ini. Ini rahasianya, mau mengalami mujizat gila-gilaan. Bapak Ibu, terlalu banyak diceritakan mujizat saya dan keluarga saya, banyak banget. Dan kalau terjadi mujizat, mohon maaf saya ceritakan ya, Anda jangan iri, enggak pakai lama. Enggak pakai lama. Anda kepengen enggak pakai lama kan? Anda suka cepat kan? Sebetulnya kita nurun dari Bapak kita di surga. Bukankah Tuhan berkata begini, adakah dia berlambat-lambat sebelum memberikan pertolongan? Berarti Tuhan tuh juga enggak suka lambat. Yakin? Jadi kalau saudara enggak suka lama, berarti kita memang like father, like son. Seperti bapaknya demikian anaknya enggak suka lama. Tapi pertanyaannya, kenapa dalam hidup saya kok lama? Kenapa dalam hidup saya sudah berpuasa, saya sudah pelayanan. 3 tahun loh Bu, saya berdoa tidak dijawab-jawab. Kenapa masalah saya muter begini terus, saya capek, saya lelah. Padahal orang bicara sama saya, orang dengar cerita saya, Bu Ruth ini kalau doa kok dijawab sekali ya, Bu Ruth ini disayang sama Tuhan. Loh memangnya kamu tidak disayang? Kita semua disayang. Lalu apa yang membedakan? Kenapa Tuhan izinkan? Saya kalau ngalamin doa dan mujizat, itu cepat sekali Bapak Ibu. Satu kali saya diusir, saya cerita sama Bapak Ibu Gembala. Pada waktu di Australia, orang lihat saya terjebak di Australia, orang melihat saya terkunci di Australia. Memang rumput tetangga selalu lebih hijau. Tapi perjalanan awal-awal banyak air mata Bapak Ibu. Kami pernah dipinjemin orang rumah. Pada waktu pertama dipinjemin kami melihat Tuhan buat mujizat. Ibu tempatin saja rumah kami. Sampai kapan? Gak usah bingung sampai kapan. Tempati aja, toh kami tidak bisa datang ke Perth karena masalah COVID. Jadi tempatin aja. Tidak usah bingung kapan keluar, sudah tempatin aja. Happy kan? Mujizat terjadi toh. Saya cerita di mana-mana Bapak Ibu namanya pendeta. Saya cerita di Zoom. Nah itu repotnya. Saya cerita luar biasa mujizat Tuhan. Saya tidak punya tempat tinggal, dipinjamin orang, tidak dikasih batas waktu kapan. Gratis. Rumahnya gede 750 meter. Wah, ada tanaman lemon, jadi butuh lemon tinggal petik. Waduh, saya bilang gitu, saya kesaksian. 1 bulan kemudian, hari Sabtu malam lagi acara doa penyembahan. Saya di WA sama ini orang. Ibu saya minta maaf, suami saya berubah pikiran. Saya kasih waktu ibu dan keluarga untuk meninggalkan rumah dalam 1 bulan. Lagi doa Pak. Ting, ting, ting. Buka. Nangis saya dalam hadirat Tuhan. Bukan nangis karena hadiratnya. Nangis karena diusir. Jadi kecampur Bapak Ibu. Orang melihat saya nangis. Dipikir lawatan Tuhan Bapak Ibu. Padahal menangis betapa malang nasibku Tuhan. Diusir. Diusir. Serius.
Saya langsung tunjukkan, kasih lihat anak saya yang duduk di sebelah. Kamu lihat WA-nya. Anak saya baca. Lalu dia diam begini. Luar biasa anak saya, gak nangis. Dia bilang begini, gak apa-apa mah, nyembah dulu aja. Nanti Tuhan pasti buka jalan. Nyantai anak saya. Kenapa nyantai? Karena dia sudah melihat berkali-kali mujizat Tuhan. Tapi saya sudah berkali-kali lihat mujizat Tuhan. Masih juga nangis saudara. Pulang, saya sudah khawatir gimana cerita sama suami saya. Tapi akhirnya mau gak mau saya cerita. Wah, saya tidak munafik. Saya marah. Emosi. Marah enggak? Marahlah. Saya sudah terlanjur besiin loh. Bapak Ibu pindah rumah di Australia itu mahal. Anda tahu biaya untuk sewa truk? Paling murah 5 juta. Sewa truk. Paling murah. Sudah pindah-pindah susah-susah. Saya enggak pakai truk. Karena saya enggak punya duit. Saya minta tolong teman yang bekerja di perusahaan yang pakai truk. Saya bilang, kamu bisa bantu enggak? Jadi pakai tenaga truk gratis. Tapi singkat cerita, rumah itu kami bersihkan karena gede. Rupanya orangnya dulu punya hobi mengumpulkan semua surat, katalog, brosur dari tahun 90 dikumpulkan semua. Dari tahun 90 sampai tahun 2020, bayangkan berapa banyak hartanya itu. Susahnya minta bersihin, diusir. Saya ngomong sama suami saya langsung diem. Saya tahu cirinya dia. Dia kalau sangat puncak ya Bu stresnya, dia diem. Saya tahu dia diem, tapi di sini memanas. Saya masuk kamar, lanjut menangis. Session 2. Nangis Pak, stres Pak, karena kita bawa 2 anak kan, di negeri asing Pak. Kalau di Indonesia masih gimana tetap culture-nya kita kan. Kalau di negeri asing kan susah. Saya nangis, saya berdoa. Dan waktu saya nangis, tiba-tiba Tuhan bicara. Tuhan bicara. Nak, hati-hati dengan reaksi kamu. Satu kalimat. Nah sebelum Tuhan bicara, saya gini, orang ini menjengkelkan loh Tuhan. Tuhan kalau boleh kutuk dia Tuhan ya. Jahat sekali ini orang keterlaluan. Bukan kita yang minta, dia yang maksa menawarin kita suruh pakai rumahnya. Tiba-tiba dia begini, dia benar-benar keterlaluan. Marah Bapak Ibu, Tuhan tiba-tiba ngomong gini. Hati-hati jangan bereaksi salah. Saya tahu maksudnya. Berarti saya enggak boleh marah. Saya berhak malah enggak? Berhak, manusia, normal. Bukan terbuat dari besi Pak, hati saya lembut. Disentuh sedikit, gitu kan. Tuhan bilang hati-hati bereaksi salah. Saya tahu Tuhan enggak mau saya sampai kepahitan. Tuhan enggak mau saya sampai benci. Tuhan enggak mau saya sampai emosi. Saya akhirnya waktu dengar suara itu, saya seketika itu mengambil keputusan. Bapak Ibu percaya enggak? Mengampuni, memaafkan itu bukan perasaan. Mengampuni, memaafkan itu keputusan. Artinya begini, saya memutuskan mengampuni. Saya memutuskan memaafkan. Tapi hati sama pikiran saya masih ada jengkel, masih ada. Tapi saya sudah memutuskan untuk ngampunin. Kenapa? Satu, karena Tuhan yang suruh. Firman Tuhan, Tuhan yang mau. Kedua, saya diingatkan lagi Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Tuhan tunjukkan Yusuf bisa menjadi tangan kanan Firaun atas jasa Tante Potifar. Kalau tidak ada Tante Potifar, Yusuf tidak akan ketemu Firaun. Jadi Anda saya kasih tahu,
Kalau ada tante Potifar dalam hidupmu, yes, haleluya. Sebentar lagi kau akan jadi tangan kanan Firaun. Amin saudara. Lo pelajari di Alkitab. Jasanya siapa? Jasa tante Potifar. Tuhan bilang hati-hati jangan bereaksi salah. Saya langsung, Tuhan saya mengambil keputusan. Saya mau mengampuni orang ini. Saya sengaja bayangkan wajahnya Pak. Saya tidak pernah ketemu cuma lewat video call. Saya bayangkan wajahnya lagi. Daging kepingin begini Pak. Nah ini daging. Tapi hati memutuskan. Tuhan ampuni, saya mau memberkati dia. Saya ngomong sama suamiku, Tuhan ingatkan kita tidak boleh bereaksi salah. Oh gitu ya, iya. Dia masuk sembahyang. Kalau suami saya beda penanganannya. Dia bilang gini, Tuhan oke, saya tidak boleh bereaksi salah kan. Izinkan saya marah dulu sebentar. Itu suami saya. 5 menit Tuhan, izinkan saya marah dulu ya. 5 menit dia bilang, kurang ajar, keterlaluan, menjengkelkan. Oke Tuhan selesai. Itu suami saya. Lalu dilampiaskan, ya namanya emosi kan dilampiaskan. Tapi yang ngomel-ngomel sendiri, setelah itu dia bilang, oke Tuhan selesai. Aku memberkati dia, aku percaya Tuhan engkau punya rencana. Malam itu saya tidak bisa tidur, karena cari rumah kontrakan lewat website. Di Australia paling murah 3 juta per minggu. Murah ya? Murah. Kalau pakai duit monopoli. 3 juta per minggu. 1 bulan berarti paling murah 12 juta per bulan. 2 orang kejebak tidak ada rencana dan tidak kerja. 12 juta itu seperti salib yang sungguh-sungguh besar. Kami sudah melepaskan pengampunan. Besok pagi ada beberapa catatan, kami cari rumah yang paling murah. Kalau ada 1,5 juta, 1,5 juta Bu, tapi enggak nemu. Adanya paling murah 3 juta. Jam 12 siang saya pergi ke gereja. Pulang dari gereja, belum ngelihat rumah, kami dapat telepon. Ada seseorang yang singkat cerita, sudah 1 bulan cari saya. Kenapa cari saya? Karena dia tinggal di New Zealand. Dia punya rumah bikin baru di Perth, baru jadi. Dia cari saya karena dari dulu dia sudah berencana, dia ingin rumah itu saya tinggali. Kenapa dia ingin saya yang ninggalin rumah itu? Dulu ceritanya tahun 2018 saya pernah khotbah di gerejanya dia di Perth. Setelah ibadah selesai, saya mendatangi dia suami istri, yang cewek orang Indonesia, yang cowok orang bule. Saya mendatangi mereka, lalu tiba-tiba Tuhan berbicara, Tuhan akan memulihkan keadaan kamu. Kamu banyak tanggungan, banyak hutang, Tuhan akan bawa mujizat. Kamu bisa bayar semuanya, kamu gak akan lagi dipermalukan dan dihina sama saudara-saudaramu. Mereka berdua nangis. Lihat sebentar lagi Tuhan akan kasih kamu pekerjaan, Tuhan rubah ekonomi kamu. 3 bulan kemudian singkat cerita mereka dapat pekerjaan secara ajaib. Lalu kemudian mereka dalam waktu singkat beli tanah dan bangun rumah. Baru mau proses bangun, mereka ditarik oleh perusahaannya, dipindahkan ke New Zealand, dapat pekerjaan dan jabatan yang lebih tinggi dengan gaji yang lebih gila. Jadi belum sempat ngelihat rumah itu sama sekali. Persis ketika rumah itu selesai adalah 1 minggu sebelum kami diusir. Berarti kan Tuhan sebetulnya sediakan ya. Cuman kan gak tahu ya toh. 1 minggu sebelum diusir Pak. Dia sudah terah terima. Lewat telepon dia titip kuncinya di rumah temannya yang lain. Dia cari saya, singkat cerita dari dulu dia bernasar, dia ingin rumah itu dipakai untuk hamba Tuhan. Dan salah satu hamba Tuhan yang dia incer adalah saya. Singkat cerita Tuhan yang ngatur semuanya, saya enggak pernah ketemu ngomong sama dia enggak. Tuhan ngatur semuanya, orang ini telepon sama saya, Ibu Ruth saya dengar
Ibu Ruth lagi cari rumah untuk disewa. Iya. Nggak usah sewa, pakai rumah saya, baru Pak. Baru bangun kan, baru serah terima seminggu. Saya bilang, saya enggak mau buat kesalahan lagi. Ibu mau minjemin saya rumah, iya. Sampai kapan? Enggak usah bingung kapan. Wah, sama Pak. Tapi saya belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Oke, jadi kalau saudara sedang susah, haleluya, Anda sedang sekolah. Oke, bagaimana dengan suami? Apakah setuju? Loh, justru suami saya yang berinisiatif. Mohon maaf ya, saya kemarin trauma. Suami saya mau ngomong sama Ibu Ruth sendiri. Suaminya telepon, ngomong. Bukan ibu yang minta tolong sama saya yang minta tolong sama ibu. Karena rumah kalau enggak dijaga, enggak ada yang menghuni, enggak bagus. Bu, saya akan tanda tangan surat, bikin pernyataan bahwa saya meminjamin rumah itu for free. Gratis. Bu, enggak pakai lama Pak. Tadi malam diusir. Jam 2 siang, saya terima kunci. Wah, jam 2 siang. Enggak sampai 24 jam Bu. Anak saya jawab gini, Mama kalau doa kok cepet ya. Bukan karena doanya kok cepet karena disayang Tuhan. Saudara, karena saya bereaksi dengan benar. Berkat Tuhan ada di atas orang benar. Anda kepengen mujizat, coba introspeksi. Benar enggak hidupmu? Benar enggak jalanmu? Anda jalannya enggak benar, terlalu minta tumpang tangan, minta mujizat terjadi. Alamat enggak bakalan. Harus benar dulu hidupnya, jalannya benar enggak, maka mujizat akan terjadi. Tuhan bilang bukan karena tangannya kurang panjang, tapi yang menjadi pemisah karena dosa kesalahanmu. Wong kita yang bikin masalah, kita enggak benar-benar bertobat, minta mujizat, enak aja. Enggak bisa, bukan begitu cara kerjanya. Bisa nangkap saudara? Enggak berhenti kebaikan Tuhan sampai di sana. Bapak Ibu, saya ajak anak-anak langsung lihat rumah baru. Kami yang menempatinya, rumah baru Grace. Pemiliknya di New Zealand. Masuk ada jacuzzi Pak. Jacuzzi. Terus aduh anak-anak bilang gini, aduh Ma kayak hotel. Mereka enggak lama, kan enggak ada perabotan Bu. Mereka beli perabotan, sofa, meja makan, televisi 100 inch. Pernah punya televisi 100 inch? Itu pertama kali saya lihat televisi 100 inch, beratnya 100 kilo. Digotong sama orang bule-bule gede-gede. Berapa orang? 3 atau 4 orang itu. 100 inch. Pak, Bu, waktu pertama kali nyetel televisi 100 inch. Tayangan pertama yang dicobakan di depan saya adalah Iron Man. Pak, saya duduk jaraknya TV dengan saya kira-kira sama ibu ya. Ibu sama saya. Ini kan enggak terlalu jauh toh, tapi masalahnya televisinya 100 inch Bu. Jadi ibu bayangkan kalau lihat Iron Man, saya pusing. Kenapa? Kepalanya di sana, kakinya di situ Pak. Terus kemudian dia tendang-tendangan, ini belum tuh, ini kepalanya di mana, ini kakinya di mana. Pusing saya seminggu 2 minggu pertama. Itu televisi 100 inch. Lemari es. Dibelikan lemari es yang smart. Anda tahu lemari es yang smart? Bisa YouTubean di lemari es. Ya. Jadi masak, nyetel YouTube lagu penyembahan. Lagi masak nyetel penyembahan. Hadirat Tuhan luar biasa. Saya hanya masak sambil merem-merem. Gosong Pak. Sering kali gosong karena menikmati penyembahan di YouTube Pak. YouTube-nya di kulkas Pak. Saya ngomong, kenapa kamu beli perabotan mahal-mahal? Toh kamu enggak nempatin. Dia jawab, buat Ibu Ruth harus beli yang terbaik. Wow. Hidup benar. Hati benar. Gadis pelayan istri Naaman. Dia bisa aja tutup mulut, gak perlu cerita tentang
orang yang punya karunia kesembuhan. Tapi dia cerita. Berarti hatinya baik dong. Betul enggak? Orang yang menyakiti dia, orang yang menawan dia justru menabur kebaikan. Saudara melihat ada beberapa tafsiran mengatakan bahwa gadis ini sampai dipromosikan menjadi orang kepercayaan dari istri Naaman. Bapak Ibu mau diberkatin? Introspeksi.